Halo semuanya, kembali lagi di Z Podcast bersama gua Zidan nih. Apa kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa tidur yang cukup ya. Karena tidur yang cukup itu penting nih. Jangan beranggapan bahwa kalian ini anggota orang-orang yang bahwa tidur itu hanya untuk orang-orang lemah. Ya enggak. Namanya tubuh kita ini kan tubuh titipan ya, ada limit lah ya, dijaga gitu loh. Jangan merasa kalau kita tidur itu lemah, jangan gitu, oke? Nah, dan jangan lupa juga buat tetap pakai masker kalau keluar rumah, ya, karena sekarang kondisi COVID ini dalam kondisi yang ya katanya udah 100.000 kasus lah ya. Tapi ya gua tahu nggak ngikutin banget berita kayak gitu. Dan jangan lupa tetap sering-sering cuci tangan ya. Oke. Nah, tapi sebelum gua mulai pembahasan ini, gua pengen ngasih tahu dulu. Gua akan selalu ngasih tahu ini sih. Kalau bahwasanya di sini gua dapat informasi, dapat referensi ini dari internet, dari buku, dan juga referensi orang-orang, dan gua cari di YouTube dan segala macam gitu ya. Di sini gua bukan kayak sok tahu enggak. Di sini ada sumbernya. Nanti gua kasih sumbernya ya, link di deskripsi sumbernya. Jadi ya gitu sih, gitu. Jadi gua di sini bukan seorang ahli. Gua bukan seorang psikolog atau psikiater atau apalah, enggak tahu. Jadi gua di sini cuman nyari referensinya itu di internet, buku dan lain sebagainya gitu. Jadi oke, gitu, jangan jadi ini salah paham ya. Jadi ya dianggap santai aja. Dan gue minta maaf kalau misalnya ini pembahasannya ada yang belepotan, omongannya belepotan, belum jelas, dan juga mungkin ada miskomunikasi juga ya. Gue minta maaf. Oke nih, gue pengen tanya nih ke kalian nih. Apakah kalian ini orang yang peduli banget sama omongan orang? Atau kalian ini malah orang yang pengen banget selalu tampil perfect, entah di hadapan temen lo atau gebetan dan sebagainya, gua nggak tahu. Nah, berarti yang dibutuhkan ini adalah kalian ini kurang cuek nih. Padahal ya kata-kata cuek ini kadang berkonotasi yang buruk ya. Kadang kayak bersifat lu nggak peduli banget sih sama kayak gini-gini, apatis amat sih lu. Ya enggak. Bahwasanya bersifat cuek itu ya penting juga gitu loh. Karena karena cuek di sini yang gue pengen bahas ini, cuek yang bisa cuek dalam kondisi yang nggak penting, bisa dibilang nggak penting gitu loh. Bukan yang kalau misal ada orang kecelakaan juga terus lu cuek ya, nggak sampai kayak gitu. Itu bukan cuek lagi, itu udah ya bodo amat banget lah gitu, kayak gitu. Ya pokoknya lu bisa ngontrol diri lu, itu bisa bahasanya ya, kayak lu nggak peduli sama ya omongan orang lah, kayak gitu ya, gampangannya kayak gitu loh. Nah, di sini gue pengen bahas ini bukan kayak gimana caranya, enggak. Apa sih untungnya tuh udah jadi orang yang lebih cuek? Gue kasih 5 poin ya, 5 poin. Apa sih untungnya jadi orang yang cuek? Nah, gue udah baca-baca di internet, gue udah cari referensi, dan gue memilih satu website, satu artikel dari femela.com. Dan di sini ada 5 poin nih. Nah, yang pertama adalah menambah teman. Nah, gue pengen tanya nih, pernah nggak sih males banget deketan sama orang yang bisanya cuma ngeluh aja tiap hari soal masalah hidupnya dia? Ketika lo hang out sama dia terus tiap hari cuma gue diomongin temen gue gini bla 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 bla. Ya kan lama-lama bosen juga gitu loh dengerin dia cuma curhat mulu, ya ngeluh mulu, kan juga capek gitu loh. Nah, coba kalau bandingin lo bergaul sama orang yang bisa dibilang cuek dan juga happy gitu kan. Kalau udah cuek otomatis juga happy sih menurut gua gitu loh. Kayak ya namanya bercanda kan mesti kadang nggak kekontrol ya. Kadang kayak lagi bercanda ngomong apa terus kayak lupa gua ngomong apa ya tadi ya, kan mesti kayak gitu ya, namanya nggak sadar ya, namanya bercanda gitu ya. Kan mesti lebih enak gitu loh, kalau jadi yang lebih cuek gitu loh. Dan otomatis kalau misalnya lu menjadi yang lebih cuek di sini, lu otomatis bisa ya banyak temennya gitu loh. Karena
Misal, temen lu itu punya kenalan, nah lu ngenalin elu, nah di situ lo cuek dan lebih ya bisa dibilang percaya diri, ya otomatis kan, temennya nambah gitu loh. Dia mesti juga fine-fine aja temenan sama lu dan dia tahu kalau lu cuek, jadi kalau bercanda nggak harus mikir dulu, "Ah, ini tersinggung nggak ya orangnya? Tersinggung nggak ya?" Nggak, kan jadi otomatis bisa nambah temen gitu. Ya, gitu ya maksud gua. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua nih, dapat pengetahuan baru. Kok bisa sih dapat pengetahuan baru? Nah, coba ya kalau jadi orang yang lebih cuek dan rileks, dijamin mesti dapat pengetahuan baru nih. Nah, kayak misal ya namanya kita temen hangout bareng temen atau kumpul bareng temen, mesti ada saatnya kita membahas hal-hal yang bisa dibilang penting atau pembahasan yang berat. Nah, biasanya kan pembahasan yang berat itu bersifat ya lebih menyinggung sesuatu, lebih lebih menyinggung, lebih membuat orang berpikir gitu kan, lebih kayak gitu. Jadi kalau otomatis kalau kita tidak mudah seperti itu ya bisa dapat pengetahuan baru atau ya contoh simpelnya gini sih. Kalau kalau misalnya kamu dapat tawaran tawaran untuk bekerja di bidang yang rasanya nggak kamu banget gitu loh. Kayak misal kamu kerja sebagai seorang fotografer dan ditawarin seorang salesman. Gimana rasanya tuh? Dengerin aja udah, ya, dengerin aja udah kayak gitu. Tapi kalau kalau lu jadi orangnya cuek dan lu mencoba jadi seorang sales, ya jadi seorang sales, coba aja ya, sebulan 2 bulan atau seminggu kan nggak tahu juga, yang penting kan nyoba. Nah di situ kan lu jadi dapat rasanya itu, oh gini tuh jadinya salesman, oh gini tuh rasanya ditolak orang setiap hari, setiap saat gitu, ditolak terus gitu ya, kan lu jadi tahu rasanya. Nah di situ lo bisa dapat pengetahuan yang baru. Dan di sini juga ya kalau misal di bidang pekerjaan kayak gini, lu jadi enggak meremehkan pekerjaan orang lain. Nah, ini banyak banget sih orang yang kayak meremehkan pekerjaan orang lain, yang kayak ah lu kerjaannya enak ya gini 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 gini. Padahal kan ya kalau lu yang ngerasain ya enggak gitu juga kali, enggak mudah-mudah amat. Padahal kan kriterianya banyak gitu loh. Jadi lu di sini tidak meremehkan pekerjaan orang lain dan lu dapat pengetahuan baru. Nah, oke, kita langsung masuk ke poin yang ketiga nih. Apa sih yang poin ketiga? Lu bisa seneng-seneng nih. Ya jelas banget kalau lu bisa seneng-seneng, karena apa ya, namanya hangout bareng teman, lu mesti namanya bercanda kan, orang yang udah lama kenal mesti kan namanya bercanda udah nggak pakai mikir lagi karena dia udah tahu lu kayak gimana dan sebagainya gitu kan, jadi lebih kenal dan akrab. Nah semisal kalau lagi kenalan baru terus bercanda dan dilalah kamu nggak cuek gitu, ya tersinggung dan ya ribut, lu jadi nggak bisa senang-senang dan isinya dongkol dan mangkal aja gitu. Nah jadi gitu, lo jadi bisa senang-senang bareng temen dan udah banyak temennya dan lu bisa seneng-seneng, lu bisa lebih mudah beradaptasi lah ya gitu maksud gua. Nah kita masukin yang keempat. Yang poin keempat adalah membuka kesempatan yang lebih besar. Nah coba nih sekarang bayangin aja kalau kamu selalu ragu untuk memulai percakapan dengan cowok atau cewek yang mau ditaksir nih, karena kamu takut nih kamu akan meninggalkan kesan yang kurang baik buat dia. Nah, pada akhirnya kamu gak akan yang namanya kenalan sama dia gitu loh. Dan tapi kalau coba kita bersikap lebih cuek dan bodo amat lah, yang penting gua berani gitu loh kan, jadi dirimu apa adanya gitu dan tanpa harus khawatir nih pemikiran dia ke lo itu gimana kayak. Kan karena ketakutan itu kan cuman ada di pikiran kita sendiri gitu loh. Ya kayak lu ya karena pikiran kita sendiri gitu sih, dan tanpa harus khawatir gitu. Dan pastinya nanti obrolan kalian itu kalau sama Getian itu jadi ya go with the flow gitu ya, santai-santai aja. Jadi ya siapa tahu sih jadi bisa tertarik gitu sama lo gitu dan bisa ngobrol lebih baik sama lo gitu. Ya gitu sih contoh gampangnya ya. Dan kita langsung poin yang terakhir nih, punya waktu lebih banyak. Nah, kok bisa waktu lebih banyak? Iya karena contohnya gini aja, gue ambil contoh simpel aja ya, gue bingung berbelit-belit gue ngomong, sorry ya gue ngomong berbelit-belit banget, mungkin ada yang bingung sekarang dengerin sekarang nih gue sorry banget ya. Nah
semisal nih kalian diajak main sama temen ya, diajak hangout gitu, ayo main yuk. Oh ya, oke, ya gua bentar ya, gua mandi dulu. Lu mandi selesai. Nah, ini karena lu nggak cuek dan lu terlalu gua gimana ya kalau pakai ini ya, dan lu lama milih baju. Nah, ini nih lama milih baju, dan karena kelamaan milih baju dan tiba-tiba misal diajaknya pagi ya, dan lu akhirnya belum sarapan, dan akhirnya apa, buru-buru, dan lu jadi nggak tenang gitu. Lu buru-buru nggak tenang, dan ya kayak nggak enak aja jadinya gitu loh kalau lu main kalau jadi kayak gitu. Nah, di sini kan kalau kita misal lebih cuek ya, lebih misal gue pakai ini aja lah ya, ini udah oke sih, nggak apa-apa. Terus ya sisiran ya pakai parfum dikit ya, nggak apa-apa lah, yang penting wangi gitu kan lebih enak. Jadi setelah lu dandan dengan cepat kayak gitu ya, lu bisa ngapain aja, bisa makan dulu, sarapan dulu, nonton TV dulu, atau browsingan dulu, lihat stalking gitu kan juga bisa gitu loh. Maksud gua kayak gitu, simpelnya ya gitu ya. Tapi ya kalian bisa simpulin sendiri lah kalau yang lebih berbobotnya gimana. Jadi gitu ya. Jadi itu 5 poin. Ya apa sih untungnya jadi cuek? Ya kayak gitu, 5 poin. Gua akan kasih 5 poin aja kayak gitu, dan gak banyak. Dan thank you yang udah dengerin sampai habis. Ya padahal gua ngomongnya membingungkan dan berbelit-belit, dan gua minta maaf ya kalau kayak gitu ya. Dan thank you yang udah dengerin sampai habis, dan sorry. Oke, mungkin segitu aja, dan see you in the next episode. Bye.